Nah, dalam pikirannya itu dia terpikirkan gini, saya harus kualat katanya. Aku harus kualat. Itu kenekatan Om Bobby. Ternyata dia berhasil membopong Mira. Pastikan kalian sedang sendirian. Selamat datang di podcast horor The Myth, channelnya para pecinta horor. Jadi setelah Om Bobby ngelihat Mira sama sosok putri yang pakai baju kerajaan itu, dia langsung bergegas lari, menghampiri mereka berdua. Ketika mau diambil Miranya, Mira sama sosok itu menghilang. Dan sekitaran juga kembali jadi hutan dan bebatuan yang awalnya pasar. Jadi langsung keadaannya jadi langsung hutan aja gitu. Melihat itu, Ajeng ini terheran kan, karena lihat perilaku Om Bobby itu. Ajeng ini bilang, "Mas, udah mas, kita dipermainkan setan," katanya. Yang awalnya Bobby teriak-teriak kan, "Mira, Mira," gitu. Nah dia mengurung Nah dia ini langsung gak teriak-teriak lagi, langsung diam. Yang mungkin dia berpikir omongan Ajeng ini ada betulnya juga. Dia atau mereka sedang dipermainkan oleh setan. Terus Om Bobby balik lagi ke Ajeng, langsung melanjutkan perjalanan. Ajeng nanya kan, "Mau kemana sih kita mas?" Kata Om Bobby, "Aku mau cari keponakanku." "Kemana?" kata Ajeng. "Aku gak tahu." Terus Om Bobby terhenti langkahnya, lihat Ajeng, terus marah di situ. "Aku bilang jangan ngikutin, karena aku nggak mau ada beban," katanya. Terus lanjutlah mereka jalan. Karena melihat langit yang udah mendung, Om Bobby mutusin untuk bangun tenda di situ, mendirikan tenda di situ. Ya terus mereka siap-siap mendirikan tenda. Ajeng ini nggak sengaja lihat ada satu ular sanca, jadi lewat di antara semak-semak gitu. Nah terus ya dia karena lapar gitu, dia motong tuh ular itu. Jadi dia berburu ular itu, motong ular itu dan dijadikan makanan. Nah Om Bobby ini gak mau makan ular kan. Dia lebih baik nahan kelaparan daripada makan ular, kata Om Bobby. Singkat cerita, di malam harinya mereka berdua tidur di tenda. Di tengah malam Om Bobby ini merasain ada laki-laki di luar tenda yang lalu lalang. Jadi kan kedengeran kalau di hutan tuh srek gitu ya, bolak-balik gitu di depan tenda. Nah terus Om Bobby terbangun tuh, ngelihat keluar tenda, ngelihat Om Bobby itu ketemu sama LD, yaitu temannya Mira. Om Bobby nggak naruh curiga sedikit pun. Dia sangka LD ini masih hidup, padahal mah udah mati. Nah kata sosok LD ini, dia bilang, "Om, tolongin Mira Om," katanya. "Di mana? Di sana Om. Ayo antar aku," kata Om Bobby. Ya Om Bobby ngikutin LD itu dari belakang, ngikutin ke satu tempat yang asing bagi Om Bobby. "Itu Om, di sana Om," katanya. Terus Om Bobby nyenter kan ke antara pepohonan tuh. Ternyata di sana itu udah tergelantung banyak para pendaki yang udah meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Nah terus Om Bobby marah kan, "Ini siapa yang berbuat ini?" katanya. Terus pas dilihat ke LD udah berubah wujud.
Dia kepalanya sudah ya mengenaskan begitu, udah nggak berbentuk, terus lidahnya keluar menjulur dan banyak darah keluar. Ngelihat itu Om Bobi langsung lari tuh, ketakutan kan. Nah, lain cerita sama Ajeng yang ada di tenda. Dia di posisi lagi tidur, dia tuh ada yang bangunin di belakang. Jadi di tenda itu awalnya tidurnya itu belakang-belakangan. Jadi Ajeng ngadep sana, Om Bobi ngadep sini. Jadi ketika udah kejadian itu, Om Bobi lari itu, Ajeng kan ditinggal sendiri di tenda. Nah, tapi nggak tahu kenapa Ajeng ini ada yang manggil, ada yang bilang gitu di belakangnya, "Kamu bangun," kata. Ternyata di situ tuh ada jin yang sudah menyerupai Om Bobi. Terus dia singkat cerita, si jin itu tuh meniduri Ajeng. Terus lanjut ke ceritanya Om Bobi. Om Bobi yang udah gak tahu di mana, dia berusaha nyari tendanya itu dengan berteriak-teriak menyebutkan nama Ajeng, Ajeng, Ajeng. Tapi nggak nemu tendanya di mana. Itu yang dialami Om Bobi. Terus sampai keesokan paginya tendanya juga nggak ketemu. Nah, Om Bobi terus aja jalan kan. Dia cuman berbekal senapan yang udah nggak ada pelurunya. Terus aja jalan. Nah, Om Bobi ini mendengar ada yang bilang gitu, ampun Nyai. Dari kejauhan Om Bobi kan, apa itu kan, dia langsung mendekat tuh, mendekat. Ampun Nyai, terus aja gitu, ampun Nyai. Pas dideketin ternyata Om Bobi ngelihat ada sosok nenek-nenek, keadaannya udah kumal, udah kacau gitu, rambutnya udah kusut, bajunya udah usang. Dia sedang sujud sambil bilang, ampun Nyai, ampun Nyai. Ternyata itu tuh adalah Nyi Amah, yang mana dia adalah orang yang sempat melarang rombongannya Ori sama Mira waktu mau mendaki ke Gunung Pulosari, tapi mereka abaikan. Nah, melihat itu, si Nyi Amah ini langsung melihat Om Bobi kan dengan tatapan yang kosong. Terus Om Bobi langsung mau mengarahkan senapannya ke Nyi Amah, jangan mendekat. Tapi Nyi Amah tetap mendekat sambil bilang, ampun Nyai, tanya. Terus si Nyi Amah ini bilang, semua orang di gunung ini kualat, katanya. Karena Om Bobi ini ngelihat Nyi Amah ini nggak bahaya, jadi moncong senapannya itu diturunkan. Kualat kenapa? Kata Om Bobi, ada pendaki yang sembarangan ngebuang darah haid di Curug Putri, katanya. Terus kata Om Bobi, tahu Mira, katanya. Dia keponakan saya, dia hilang di gunung ini. Si Nyi Amah malah tertawa kan, Mira, hahaha, dia ada di alam gaib, katanya gitu. Om Bobi kan kaget, alam gaib, terus gimana caranya aku bisa masuk ke alam gaib, kata Om Bobi. Nah, ngedenger itu Nyi Amah langsung berwajah muram. Dia gelengin kepala, langsung balik badan, ninggalin Om Bobi. Ya Om Bobi kejar aja, tapi Nyi Amah tetap aja terus pergi gitu. Nah, Om Bobi nyerah di situ. Terus ngelamun kan. Dia ngelamun, gimana caranya saya harus masuk ke alam gaib. Jadi Om Bobi ini nekat mau masuk ke alam gaib untuk mencari Mira. Nah, dalam pikirannya itu dia terpikirkan gini,
Saya harus kualat. Aku harus kualat. Terus Om Bobi keingetan omongannya Nyi Amah. Curug Putri katanya. Karena Nyi Amah bilang kan ada yang buang darah head sembarangan di Curug Putri. Berarti saya harus ke Curug Putri katanya. Terus Om Bobi lihat tuh di langit itu ada kawanan burung cekakak yang menurut dia biasanya burung itu beriringan menemukan sumber air katanya. Jadi Om Bobi ngikutin burung itu. Dan singkat cerita sampai ke Curug Putri. Di sana dia itu sengaja buang hajat. Sengaja buang hajat biar kualat katanya. Setelah buang hajat, dia gak ngerasain efek apa-apa. Jadi yang dia berharap dia kualat langsung masuk ke alam gaib, tapi setelah itu gak ada apa-apa. Nah, Om Bobi lihat di Curug Putri itu sebelah, ya di daerah sana ada saung. Jadi di saung itu dia istirahat, ya gak terasa ketiduran. Ketiduran terus bangun-bangun, dia udah ada di alam gaib. Dia ngelihat orang-orang berwajah pucat berlalu lalang gitu. Terus dia pegang lehernya ini udah ada tali. Ternyata dia itu diseret gitu. Diseret sama seseorang yang gak bisa dia lihat. Dan gak sengaja juga di pinggir jalan itu dia lihat Mira sama sosok genderuwo. Om Bobi ini diseret. Lain sama Ajeng. Ajeng itu bangun siang. Terus Ajeng ini membangunkan sosok yang nyerupain Om Bobi tadi di dalam tenda. Mas bangun mas katanya. Ya terus, ayo mas kita cari keponakanmu lagi katanya. Ya sosok itu terlihat seperti Om Bobi memang. Jadi dia bangkit gitu. Persis Om Bobi. Beresin tenda, masukin ransel, terus ngelakuin lagi perjalanan. Di tengah perjalanan, Ajeng ini ngeliat 3 mayat temennya yang ada di semak-semak. Ajeng ini nangis. Terus si sosok Om Bobi tadi bilang, kasihan ya teman kamu. Pokoknya si sosok Om Bobi ini berperilaku aneh. Jadi setiap kali jalan sama Ajeng, kadang-kadang suaranya ini membesar. Tapi kadang-kadang juga suaranya kayak Om Bobi. Terus pas tidurnya juga dia agak aneh. Soalnya apa ya, kalau di Sunda itu ngacai. Ngeces gitu. Keluar air liur dari mulutnya sampai-sampai baju Ajengnya ini basah. Kasiannya teman kamu kayak tadi ngelihat mayat itu. Terus sosok Om Bobi ini bilang, yaudah kita bermalam di sini aja, kita diriin tenda di sini. Terus kata Ajeng, terserah kamu aja mas. Ya mereka diriin tenda. Terus Ajeng ini berinisiatif untuk menguburkan teman-temannya itu. Jadi dia mau menggali. Terus anehnya sosok Om Bobi ini membantu Ajeng ngegali 3 lubang secara cepat gitu. Jadi belum juga Ajeng beresin 1 lubang, sosok Om Bobi ini udah ngegali 3 lubang. Aneh kan? Ajeng ngerasa aneh. Loh kok cepet mas? Ya aku kan laki-laki. Sosok itu beralasan kayak gitu. Terus mereka dikubur. Nah, Ajeng sama sosok Om Bobi ini bermalam lagi di situ. Bermalam. Nah, di tengah malamnya Ajeng ini kebangun. Jadi dia mendengar orang yang lagi ngunyah gitu. Gitu. Terus dia lihat di samping sosok Om Bobi ini udah nggak ada. Jadi setelah dilihat dari balik tenda kan kelihatan tuh
itu ada orang yang lagi ngunyah gitu, ada orang di sana. Kayak sosok Om Bobi pas dia keluar tenda, Ajeng keluar tenda, bener, ternyata sosok Om Bobi itu lagi makan bangkai teman-temannya Ajeng dengan keadaan yang mengenaskan. Terus sosok itu dia berbalik kan ke Ajeng sambil matanya itu udah merah menyala. Ajeng kaget bener di situ. Pantes aja dia aneh perilakunya gitu kan. Dia langsung masuk tenda, dia kunci tuh tenda di resleting gitu. Terus dari dalam tenda sosok itu mendekat. Tapi lama kelamaan itu berubah wujud. Jadi membesar gitu. Kayak genderuwo gitu. Ajeng kan pengen kabur dari dalam tenda. Dia langsung tuh dari dalam tenda kabur gitu. Terus ngelewatin demit tadi, genderuwo tadi. Sampai-sampai baunya ini berdarah. Karena kena ranting. Terus Ajeng lari gitu tanpa arah. Sambil denger raungan si genderuwo tadi. Jadi dia tetap ngejar gitu. Genderuwo itu tetap ngejar. Nah, setelah terkejar, Ajeng ini tersudut. Jadi sosok itu tuh udah berhasil mendekati Ajeng. Setelah mendekati, gak tahu kenapa, setelah sosok ini lihat ke arah depan, jadi kan Ajeng ada di bawah karena udah lemes gitu kan, terkapar. Udah di bawah, pas si sosok ini lihat ke depan, dia langsung ketakutan gitu. Kayak lihat sesuatu yang aneh yang bikin dia takut. Si sosok genderuwo ini langsung lari. Lari. Beda sama kejadian yang dialami sama Om Bobi. Ketika dia ditarik ini sama sesosok yang gak bisa dilihat sama Om Bobi itu, dia ternyata dibawa ke sebuah singgasana kerajaan. Di sana dia itu lihat ada perempuan yang pernah dia lihat juga, yaitu si sosok ratu kerajaan itu lagi duduk di atas singgasana. Dan ternyata si sosok ratunya ini yang disebutkan Nyi Amah, bahwa ketika ada orang yang buang darah haid secara sembarangan, Nyai Ratu penghuni gunung ini marah katanya, kata Nyi Amah. Nah, Om Bobi lihat sosok ini ada di sana, ada di singgasana itu. Terus dengan mengambil pedang si sosok ratu itu, dia bilang ke Om Bobi, "Saya sudah ngasih kamu kesempatan untuk pergi dari gunung ini," kata. Om Bobi pasrah, cuma bisa merem karena dia tahu mau ditebas gitu. Ketika mau ditebas, semua yang ada di kerajaan itu termasuk si sosok ratu itu terpental gitu. Wah, semuanya terpental. Dan yang ada di kerajaan itu, peralatan semuanya itu hancur. Dan semua sosok yang awalnya terlihat bagus, kayak pengawal gitu, dan yang lain, itu berubah jadi demit-demit yang lari terbirit-birit gitu. Ternyata Om Bobi ini secara nggak sadar memiliki ilmu yang sakti. Ternyata dia itu adalah keturunan seseorang yang sakti. Nah, setelah melihat kekacauan itu, semua kerajaan itu mau hancur, Om Bobi ini melihat Mira ini gak sadar dalam keadaan melayang, tapi dia menghampiri Om Bobi gitu. Dia terus membopong Mira,
dia lantas keluar tuh dari situ karena lihat ada kepulan asap hitam dan dia masuk ke sana untuk keluar dari alam gaib itu. Itu kenekatan Om Bobby. Dan ternyata dia berhasil membopong Mira.